Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Minggu tanggal 24 September tahun 2023, kita akan memasuki penutupan bulan Kitab Suci. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah sesuai dengan tata ibadah minggu kontekstual yang dilayani oleh GKJW Jemaat Madiun. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memegang firman Tuhan dan juga menjadikan kitab suci ini sebagai pegangan hidup dan juga iman kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini merupakan ibadah penutupan bulan Kitab Suci yang kita lakukan dengan menggunakan tata ibadah minggu kontekstual. Umat yang dikasihi Tuhan, selama bulan September ini kita melaksanakan bulan Kitab Suci. Melalui bulan Kitab Suci ini kita diajak untuk selalu bertekun membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Nya dalam melaku hidup kita sehari-hari. Sungguh, firman Tuhan di dalam kitab suci adalah pelita dalam perjalanan hidup kita. Kini mari kita berdiri. Kita menyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 51. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita saat ini. Kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan sebagaimana yang diungkapkan pemazmur yang demikian. Betapa aku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Disilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, menutup rangkaian bulan kitab suci, ada bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Umat yang dikasihi Tuhan, melalui Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah senantiasa menyatakan firman-Nya dalam kehidupan manusia. Bahkan melalui Tuhan Yesus Kristus, firman Allah itu telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Allah mengajarkan agar kita hidup dalam kasih-Nya dan hidup saling mengasihi dengan sesama. Mari kita lakukan kehendak Allah ini agar hidup kita senantiasa berkenan kepadanya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mohon untuk berdiri. Umat Tuhan, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, dikala kita berada di dalam kegelapan. Firman Tuhan senantiasa menerangi hidup kita di saat engkau sedih dan berduka. Firman-Nya senantiasa menghibur dan menguatkan kita di waktu hidup kita berada di tengah ancaman dan penderitaan. Ingatlah, firman Tuhan adalah jawaban. Firman-Nya senantiasa berkuasa dalam hidup kita. Maka melalui firman-Nya yang kita baca dan dengar dari kitab suci, Tuhan berkenan menyatakan diri-Nya kepada kita seperti firman-Nya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Injil Yohanes pasal 8 ayat
31 sampai 32. Kiranya Tuhan senantiasa selalu ada dalam langkah-langkah hidup kita. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Bram Karismatius. Adapun bacaan firman Tuhan terambil dari bacaan pertama terambil dari Yunus 3 ayat 10 sampai Yunus 4 ayat 1 sampai 11, dari Matius, Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kamu muliakan di dalam nama Yesus Kristus, betapa bersyukurnya kami menjadi anak-Mu ya Tuhan, yang senantiasa Engkau sertai dan Engkau kasihi kami. Melalui firman-Mu, kami diizinkan belajar tentang firman Tuhan dan mengenal kebaikan-Mu. Melalui firman Tuhan pula kami akan mendapatkan petunjuk hidup baru sebagai dasar bagi kehidupan kami dan perilaku kami. Jika sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan senantiasa memberikan hikmat, memberikan penyertaan kepada umat-Mu dan jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bram Karismatius. Kami menyerahkan jalannya di dalam kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran sabda-Mu boleh kami dengarkan dan boleh kami simpan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang pertama yang terambil dari Yunus 3. Demikian firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia,
serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Setelah kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.
Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara terkasih, bacaan yang ketiga pada saat ini kita baca dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari ketiga bacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini saudara-saudara dan seluruh umat di GKJW sedang melakukan atau masuk di dalam proses penutupan bulan kitab suci. Saudara-saudara terkasih, sejauh manakah kitab suci itu penting bagi saudara-saudara dan saya dan kita semua sebagai orang percaya? Seringkali saya mengibaratkan bahwa kitab suci itu laksana kompas. Jikalau hidup itu adalah sebuah perjalanan atau pelayaran, maka kapal yang berlayar itu membutuhkan kompas untuk menentukan arah dan tujuan mana ia harus berlayar. Sama seperti ketika kita melakukan perjalanan. Ketika perjalanan darat, maka saudara-saudara
Dan kita semua sudah familiar kalau kita itu menggunakan peta digital, memakai Gmap atau Google Map. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jikalau perjalanan itu membutuhkan petunjuk, jikalau di dalam pelayaran itu kita membutuhkan kompas, maka sebetulnya kita harus menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup saudara-saudara dan saya itu kita seringkali menghadapi badai atau gelombang yang besar. Jikalau saudara berada di dalam perjalanan, suatu saat ada jalan itu ditutup, sehingga kita membutuhkan alternatif jalan dan kita membutuhkan petunjuk mana yang harus kita lewati. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat-saat seperti itulah maka kompas atau peta digital ini akan menolong kita sehingga kita diberikan petunjuk untuk melangkah di dalam kehidupan. Demikian juga di dalam kita sebagai orang Kristen, ketika kita menjalani kehidupan, bagaimana orang beriman harus menjaga imannya, percayanya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Maka kitab suci, firman Allah adalah wujud daripada petunjuk kehidupan kita yang menggambarkan cinta kasih Allah kepada manusia. Bagaimana ketika kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup kita seturut dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan pasal 4 sampai dengan yang ke-11 mengajarkan kepada kita bagaimana sebetulnya cinta kasih Allah ini begitu besar kepada umat manusia, sehingga Allah bersedia memberikan pengampunan kepada para penduduk kota Niniwe, sebuah kota di Irak saat ini, pinggiran kota Mesopotamia, pinggiran kota Mosul, di pinggir sungai Tigris. Dan pada saat itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Niniwe ini mau bertobat kepada Tuhan melalui perantaraan Yunus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Niniwe inilah yang kemudian menjadikan kita bisa melihat bagaimana cinta kasih Allah dan pengampunannya ini nyata di dalam kehidupan orang yang kembali kepada Tuhan. Sebetulnya pertobatan Niniwe inilah yang seharusnya menjadikan Yunus bersukacita, karena bangsa Niniwe mendengarkan perkataan Allah melalui Nabi Yunus. Akan tetapi sebaliknya, justru Yunus yang kemudian marah ataupun iri hati karena pertobatan Niniwe. Mengapa? Karena Yunus melihat bahwa Niniwe sebetulnya adalah bangsa di luar Israel yang seringkali berperang melawan Israel. Tetapi Allah bersedia menyelamatkan dan juga memberikan pengampunan kepada bangsa Niniwe ini. Nah, inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kemudian membuat Allah juga memberikan pengalaman kepada Yunus bagaimana Allah ini berdaulat penuh atas umatnya, bagaimana Allah ini memiliki kekuasaan penuh atas kehendaknya, atas umat manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga di dalam bacaan kita yang ketiga, di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 juga sebetulnya bacaan yang mirip bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang majikan yang menyuruh untuk orang-orang bekerja di kebun anggurnya. Akan tetapi saudara-saudara terkasih, ketika kita melihat di dalam bacaan Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, mereka merasa tuannya tidak adil. Mengapa? Karena pekerja yang bekerja dari pagi sampai sore maupun bekerja dari 1 jam sebelum selesai, semuanya diberikan upah yang sama, 1 dinar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Inilah yang menjadikan juga bacaan kita menjadi menarik, bagaimana menggambarkan dari kisah pekerja yang diupah oleh majikan ini, bagaimana seorang majikan ini memiliki kekuasaan penuh dan kedaulatan penuh atas kehendaknya, bagaimana ia menyatakan cinta kasihnya kepada pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang pekerja yang bekerja di kebun anggur dan juga perumpamaan tentang seseorang yang memberikan upah kepada pegawainya ini menggambarkan sebetulnya cinta kasih Allah kepada umat manusia. Jikalau saudara-saudara dan saya melihat kitab Yunus dan Matius ini, maka sebetulnya kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah itu berkuasa penuh untuk menentukan apa yang menjadi kehendaknya. Seringkali saudara-saudara, kita ini berharap bahwa Tuhan mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kehendak Tuhan itu seringkali berbeda dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui. Inilah yang menjadikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30, Paulus kembali menasihatkan supaya jemaat di Filipi berjuang agar hidupnya ini senantiasa berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudara? Karena menurut Paulus, iman seseorang yang percaya ini akan terjaga oleh firman Tuhan. Seseorang yang percaya kepada Kristus ini akan senantiasa terjaga kesetiaan imannya melalui kitab suci, melalui firman Allah. Sehingga saudara-saudara, kalau kemudian kita melihat ungkapan sola scriptura atau keselamatan dari firman Allah, maka sebetulnya kitab suci ini adalah bagian daripada kehidupan orang percaya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kemudian Paulus di dalam kitab Filipi ini menyatakan bahwa umat yang berpegang pada Injil atau kitab suci atau firman Allah ini hidupnya akan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, seseorang yang hidupnya berpegang pada firman Allah, maka ia akan beroleh keselamatan. Mengapa? Karena ketika ia berpegang pada firman Allah, maka ia setia kepada Allah di dalam kehidupannya. Ketika seseorang berpegang hanya kepada firman Allah di dalam kitab suci, maka seseorang itu lepas dari hukuman Allah. Seseorang ketika berpegang kepada firman Allah, maka seseorang itu akan memiliki kekuatan ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup yang berat. Dan juga ketika seseorang itu berpegang kepada firman Allah, kepada kitab suci, kepada Injil, seseorang juga berani untuk menderita demi Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa kehidupannya hanya untuk Kristus. Sehingga jikalau sebelumnya Paulus ini seorang Yahudi, taat, seorang imam, tetapi kemudian dia itu hidup menjadi pewarta kerajaan Allah, pewarta Injil, maka Paulus kembali mengingatkan kepada kita bahwa jikalau hidup itu hanya untuk Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini? Tentu saudara, kita bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa yang pertama, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan berdaulat penuh atas kehendaknya. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang nyata melalui kehidupan manusia, kasih Allah yang kita terima melalui firman Allah, melalui kitab suci, tentu
akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita untuk belajar terus bagaimana Allah yang Maha Kasih itu, Allah yang berdaulat penuh atas kehendaknya itu senantiasa bisa kita terus wariskan kepada penerus-penerus kita. Tentu saudara, pada saat ini saudara dan saya mengetahui tentang Injil Kerajaan Allah ini melalui kitab suci. Inilah yang perlu kita teruskan, inilah yang perlu kita jaga, supaya semua orang, setiap orang, bahkan anak dan keturunan kita mengenal akan kasih Allah yang begitu besar, kasih karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki kehendak, dan orang siapapun itu juga diberikan kasih karunia menurut kehendaknya. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kisah Niniwe, kita bisa belajar dari kisah seorang majikan yang memberikan upah kepada pekerja-pekerjanya. Meskipun bukan orang Israel, meskipun orang Niniwe, sekarang ini adalah satu provinsi di Irak dekat kota Mosul, ternyata mereka juga beroleh keselamatan melalui Yunus. Meskipun seorang pekerja itu bekerja dengan waktu yang berbeda, mereka juga menerima upah yang sama. Ini wujud kemurahan Allah di dalam kehidupan manusia. Dan itu adalah kehendak Allah. Itu adalah Allah yang berdaulat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa meneruskan kasih Allah ini supaya diketahui oleh semua orang, terlebih untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam bulan kitab suci yang akan kita tutup pada saat ini, kita diajak untuk mendukung dan mendoakan. Biarlah upaya-upaya untuk melestarikan pewartaan Injil Kerajaan Allah ini senantiasa terus berjalan. Tentu kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah di dalam kitab suci ini kemudian terus diterjemahkan ke dalam berbagai banyak bahasa, supaya kasih Allah ini terus juga dikenal dan dihidupi dan dipercaya oleh semua orang. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bagaimana kehidupan kita orang percaya, orang yang sudah menerima kasih Kristus, kasih dan anugerah Allah. Ini sebetulnya saudara-saudara dan saya adalah kitab-kitab suci yang terbuka pada saat ini. Artinya saudara, jikalau pada saat itu kehidupan Paulus sebagai orang percaya tertulis dan kemudian dipelajari oleh kita pada saat ini, maka sebetulnya kehidupan kita pada saat ini sama seperti Paulus. Saudara-saudara dan saya adalah kitab suci yang terbuka, yang artinya iman kita, perilaku, tindakan kita ini menunjukkan bagaimana kita ini bisa menjadi berkat dan kehidupan kita bisa menjadi petunjuk, menjadi contoh, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka mengetahui kasih Allah itu, bagaimana kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus ini nampak di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara dan saya pada saat ini kembali diajak untuk melihat bagaimanakah kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi kitab suci yang dibaca secara baik dan memberitakan kabar baik dan menjadi berkat, membawa kehidupan bagi semua orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada saat ini kembali melihat diri kita. Siapkah kita? Kapan kita mulai? Pada saat bulan kitab suci pada saat ini menjadi sebuah pengingat bagi saudara dan saya untuk terus setia menjadi kitab suci yang terbuka. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, menutup bulan kitab suci saat ini, ada nats firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 14 ini kembali kita dengarkan bersama. Mari kita menyadari bahwa firman Tuhan itu dekat dengan kita. Firman-Nya ada di dalam mulut kita. Mulut yang mengucapkan perkataan yang baik dan membangun. Mulut yang digunakan untuk mendoakan dan menguatkan orang-orang yang lemah. Mulut yang memberkati orang lain. Firman-Nya ada dalam hati kita untuk dilakukan, maka jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita yang terus mendasari kehidupan kita. Demikian kita tutup bulan kitab suci tahun 2023 ini dalam terang kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Allah senantiasa memampukan kita melakukan firman dan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat, dan marilah doa syafaat ini kita lakukan secara bergantian, secara bersama-sama, dan marilah kita mengambil waktu teduh. Ya Bapa, pada saat ini kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kehidupan kami sebagai orang percaya yang boleh hidup di negeri tercinta Indonesia ini. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau senantiasa menjadikan kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami memohon Engkau menyertai kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga di dalam kehidupan kami bersama sebagai sebuah bangsa di lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami senantiasa dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan untuk terus mendukung setiap program pemerintah yang itu membawa kehidupan bagi seluruh umat. Kami mohon ya Bapa, Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, karena kami percaya mereka adalah para pemimpin yang juga dituntun oleh Tuhan. Kami mohon Engkau memberikan mereka kekuatan dan mereka senantiasa dimampukan untuk menjalankan setiap tugas dan juga kewajibannya. Bapa, inilah yang menjadi seluruh doa kami untuk kehidupan kami
berbangsa, dan juga bernegara. Bapa yang di surga, kami menaikkan doa untuk pelayan jemaat-Mu, baik pelayan jemaat di majelis daerah dan juga di majelis agung, yang Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas pelayanan, agar senantiasa sehati sepikir dalam melayani Tuhan, agar dikuatkan dan dimampukan untuk melayani dengan semangat dan sukacita. Setiap program dan kegiatan pelayanan di gereja-Mu, di Gereja Kristen Jayawetan, boleh berjalan dengan baik, memberikan pertumbuhan iman dan menumbuhkan iman dan percaya kepada Engkau, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Dan firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi pelayanan, bagi umat-Mu, bagi semua untuk menjalankan tugas dan kewajiban di dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga di dalam berpelayanan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membersamai kami dan menguatkan kami. Demikian juga dengan kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, kehidupan setiap keluarga, baik orang tua, anak-anak, sebagai generasi jemaat-Mu, para orang tua, eyang kakung, eyang putri, sebagai kelompok lansia, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Orang tua kami, kiranya Tuhan berkati dengan hati yang sabar, hati yang penuh kasih untuk mendidik, mengasihi, dan menumbuhkan rasa cinta kasih baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Anak-anak Tuhan, Tuhan boleh memberikan berkat agar tumbuh menjadi generasi yang bisa Tuhan pakai untuk mewujud nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, masih ada di dalam pendidikan, Tuhan kiranya juga memberikan hati yang penuh tanggung jawab, bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan bisa Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Bagi anak-anak kami Tuhan yang masih mengharapkan pekerjaan, Tuhan sendiri akan memberikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi masa depan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk eyang kakung dan eyang putri, Tuhan sebagai orang tua yang kami kasihi, Tuhan kiranya juga memberkati kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan hati yang semeleh, yang senantiasa bersandar kepada kebesaran nama Tuhan saja. Karena hanya Engkau-lah ya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Secara fisik beliau lemah, tetapi biarlah kekuatan dan kasih-Mu boleh membersamai orang tua kami ini. Inilah Tuhan semua permohonan dan doa kami, biarlah semuanya ini boleh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat yang ada di GKJW. Kami serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang bekerja, anak-anak-Mu yang saat ini sedang kuliah. Tuhan, kami merindukan di dalam pekerjaan mereka mampu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan mereka seperti untuk Tuhan. Engkau menyertai mereka dalam prestasi kerjanya, demikian juga anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini kuliah. Sungguh kami merindukan Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, akal budi untuk melalui prestasi akademis mereka memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap warga-Mu yang sedang ada dalam pergumulan, baik pergumulan terkait masalah keluarga, juga pergumulan ekonomi, juga pergumulan terkait dengan hal yang lain. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Hamba-Mu yang sedang sakit dan lemah secara fisik, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa memberikan hati yang berharap pada Tuhan, untuk Tuhan memberikan yang terbaik dan mengangkat segala sakit, penyakit, dan kelemahan mereka, dan menggantikannya dengan kesembuhan dan sukacita yang daripada Engkau. Kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam pergumulan ekonomi, Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka untuk mereka mampu memilih yang terbaik, untuk Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka melalui usaha yang mereka lakukan. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang saat ini adalah dalam masalah keluarga, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga,
sehingga semuanya terselesaikan dengan baik karena kasih anugerah kemurahan yang daripada Engkau. Sepenuhnya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, kami juga menyatukan doa syafaat kami di dalam doa yang diajarkan oleh putra-Mu di dalam doa Bapa kami. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan naikkan ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya marilah kita dasari persembahan kita ini dari firman Tuhan dari kitab Yeremia 33 ayat yang ke-11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Kita iringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 146, kita pujikan ayat 1 dan 2, bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan
Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Untuk itu, jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh mengumpulkan persembahan padamu. Terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini ya Tuhan, yang kami ambil dari sebagian kecil berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Suci dan kuduskan, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, dan boleh kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah mengumpulkan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Berkatilah di dalam kehidupannya, berkatilah di dalam pekerjaannya dan usahanya. Biarlah melalui saudara-saudara kami ini, nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan, ada sesuatu hal yang tidak berkenan bagi Engkau. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh persembahkan persembahan yang lebih baik padamu, terlebih lagi mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Berkatilah saudara kami yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini ya Bapa. Berikanlah roh hikmat dan tanggung jawab, biarlah saudara kami ini benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola persembahan ini dengan baik, terlebih lagi melakukannya seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita ungkapkan komitmen kita untuk terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kami berkomitmen untuk setia melakukan firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, kami berkomitmen untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai warga GKJW, kami berjanji untuk sehati dan sepikir mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Sebagai warga GKJW, kami berjanji hidup rukun dan damai demi menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami mewujudkan komitmen dan janji kami dalam hidup kami sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu. Ingatlah selalu akan firman-Nya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Kami siap dan bersedia melakukan firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat kehidupan, cinta kasih yang sejati, serta penghiburan, kekuatan yang berasal daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai saudara-saudara saat ini sampai kekal selamanya. Amin.